semuanya, perkenalkan namaku Jasmine Naila Iskandar dari jurusan PGMI 2D UIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang tempat desa saya tinggal, yaitu Desa Pemengkang. Pertama-tama, saya akan memberitahu letak geografis Desa Pemengkang. Yang pertama itu, Desa Pemengkang terletak di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa Pemengkang itu sendiri merupakan salah satu desa yang paling dekat dengan kota Cirebon. Desa Pemengkang merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kota Cirebon, yang menjadikan wilayah yang strategis. Desa Pemengkang itu sendiri merupakan wilayah dataran rendah. Luas wilayah dari Desa Pemengkang itu sendiri yaitu 6,12 km persegi. Dengan luas wilayah Desa Pemengkang ini, jumlah warga yang tercatat dalam situs resmi Desa Pemengkang itu ada sekitar 7.952 jiwa atau orang, yang terdiri dari 4.044 laki-laki dan 3.908 perempuan. Desa Pemengkang sekarang dipimpin oleh kubu yang bernama Bapak Haji Kosasi SH. Wilayah Desa Pemengkang itu berbatasan dengan beberapa desa. Desa Pemengkang itu sendiri berbatasan dengan beberapa desa, yaitu Desa Mundu Pesisir Selatan, Desa Setupatok Barat, Desa Arjawi Banjarwangunan Timur, dan Desa Suci. Sekarang kita masuk ke sub sejarah dan kebudayaan Desa Pemengkang. Desa ini memiliki sejarah yang panjang yang berasal dari cerita lisan masyarakat yang diwariskan secara temurun-temurun. Sejarah tersebut berkaitan dengan pembukaan wilayah hutan, tokoh-tokoh yang datang, serta keberadaan situs bersejarah yang hingga kini masih dianggap memiliki nilai budaya dan spiritual oleh masyarakat sekitar. Pada zaman dahulu, wilayah ini yang kita kenal sebagai Desa Pemengkang ini dulunya hanya hutan lebat, semak belukar, lahan kosong yang jarang sekali dilewati oleh masyarakat dari desa lain. Namun kondisi alamnya cukup bagus, cukup subur, dan serta memiliki sumber air alami yang memungkinkan untuk wilayah ini dihuni oleh masyarakat. Beberapa orang pendatang mulai datang ke wilayah tersebut untuk membuka lahan pertanian. Mereka berasal dari sekitar Cirebon, daerah pesisir utara Jawa. Para pendatang ini kemudian mulai membersihkan hutan dan membuka lahan untuk menjadikan tempat tinggal serta tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan sumber air menjadi faktor yang penting dalam pembukaan lahan atau pemukiman awal. Salah satu sumber air yang terkenal di daerah tersebut adalah sumur buah. Sumur ini dipercaya sebagai tempat awal kehidupan masyarakat di Desa Pemengkang karena airnya yang jernih dan tidak pernah kering. Penduduk awal memilih menetap di sekitar sumur tersebut, dan sekarang sumur itu dikenal sebagai situs sumur buah. Situs sumur buah menjadi bagian penting dalam sejarah Desa Pemengkang. Sumur ini dipercaya sejak zaman dahulu sebelum wilayah tersebut ramai dihuni masyarakat setempat meyakini bahwa sumur buah memiliki nilai historis dan spiritual. Konon katanya, pada masa awal pembukaan lahan, para pendatang menemukan sumur tersebut secara tidak sengaja.
Setelah menemukan sumber air itu, mereka memutuskan untuk menetap di sekitar area tersebut dikarenakan air merupakan kebutuhan utama untuk kehidupan sehari-hari. Dan disinilah semua mulai terbentuk kelompok masyarakat kecil, kemudian berkembang menjadi besar, dan kini menjadi desa. Hingga sekarang, Sumur Buah masih terkenal oleh masyarakat sebagai situs bersejarah. Beberapa warga bahkan menganggapnya sebagai tempat yang memiliki nilai budaya dan sering dikunjungi untuk tujuan tertentu seperti ziarah atau sekedar mengenang sejarah desa. Sejarah desa ya. Asal nama Desa Pamengkang. Nama Desa Pamengkang memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya desa tersebut. Menurut cerita masyarakat, kata Pamengkang berasal dari kata mengkang atau mengang yang berarti membuka atau membentangkan wilayah. Atau dari cerita masyarakat yang beredar dan tercatat dalam arsip desa ialah awal nama Pamengkang itu berawal dari seorang ulama yang bernama Ki Anta Boga yang datang dan tinggal di daerah Blok Sumur Buah yang ada di wilayah Desa Pamengkang. Ia tinggal begitu lama di daerah tersebut sampai beliau enggan untuk pergi dikarenakan di daerah Sumur Buah tersebut itu mata airnya bagus, alamnya yang asri, dan lingkungannya yang nyaman. Sehingga saat dia diusir pun dia sangat enggan pergi ya. Dan kata tidak ingin pergi itulah yang jadi asal usul nama Pamengkang. Asal kata Pamengkang itu dari cerita ini adalah kepameng, dan seiring berjalannya waktu kata kepameng itu berubah menjadi Pamengkang dan itulah asal nama dari Desa Pamengkang. Nama tersebut diberikan karena wilayah tersebut awalnya merupakan hutan yang kemudian dibuka oleh pendatang. Proses pembukaan lahan itu berlangsung secara bertahap hingga akhirnya terbentuk permukiman tetap. Oleh karena itu, wilayah tersebut dinamakan Pamengkang, yang berarti tempat pembukaan wilayah baru. Selain itu, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama Pamengkang berasal dari istilah lokal masyarakat Cirebon yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan atau memperluas wilayah pemukiman. Perkembangan pemukiman secara seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di wilayah Desa Pamengkang tersebut terus bertambah. Dari yang awal itu menjadi kalau sekarang mah warlock ya, warga lokalnya itu, dan sekarang banyak pendatangnya, mulai dari ras lain atau agama lain. Jadi di sini sudah banyak sekali bermacam-macam yang tinggal gitu. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di wilayah Desa Pamengkang ini semakin bertambah dari banyaknya para pendatang yang lain yang mulai berdatangan dan ikut membuka lahan di sekitar pemukiman awal yang dahulunya hutan yang rimbun dan asri. Mereka kemudian membangun rumah, membuka sawah, dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat. Pemukiman yang awalnya kecil kemudian berkembang menjadi beberapa kampung atau blok. Setiap kampung memiliki sejarah kecil tersendiri. Dalam perkembangan Desa Pamengkang, masyarakat hidup dengan sistem gotong royong dan saling membantu dalam membuka lahan serta membangun tempat tinggal, dan menjadi perumahan yang letaknya strategis karena masih sangat dekat dengan kota ya. Dan mayoritas rakyat Desa Pamengkang ini, masyarakat Desa Pamengkang itu memiliki profesi, yaitu ada petani,
berkebun, nelayan, pedagang kecil, dan karyawan. Waktu awal kehidupan masyarakat itu masih sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam sekitar. Akan tetapi di zaman sekarang banyak sekali warga lokal maupun pendatang yang memilih untuk bekerja kantoran daripada bertani, berkebun, dan menjadi nelayan. Budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Pamengkang. Masyarakat Desa Pamengkang memiliki budaya yang dipengaruhi oleh budaya Cirebon, Jawa, dan Sunda. Hal ini terjadi karena banyaknya pendatang dari berbagai suku, daerah, dan agama yang kemudian menetap di desa tersebut. Tradisi gotong royong menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Pamengkang sejak dahulu hingga sekarang. Kegiatan seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, masyarakat juga masih mempertahankan beberapa tradisi lokal, yaitu sedekah bumi, tahlilan, pengajian rutin, dan kegiatan adat desa. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Pamengkang. Dan bagaimana kondisi Desa Pamengkang saat ini? Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Desa Pamengkang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarah yang diwariskan oleh para pendahulu mereka. Saat ini, Desa Pamengkang menjadi desa yang terus berkembang di wilayah Kecamatan Mundu. Penduduknya tidak hanya bekerja sebagai petani, tetapi juga mulai merambah ke sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Oke, segitu saja sejarah tentang Desa Pamengkang. Sekarang kita akan lanjut ke adat istiadat yang ada di Desa Pamengkang. Berikut ada beberapa adat istiadat yang masih berkembang di Desa Pamengkang. Sedekah bumi. Yang pertama itu ada sedekah bumi. Ya, sedekah bumi merupakan tradisi tahunan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan keselamatan desa. Dalam kegiatan ini, biasanya masyarakat membawa makanan, hasil bumi, serta melakukan doa bersama. Yang kedua, itu ada tahlilan. Tahlilan merupakan kegiatan doa bersama yang dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Yang ketiga itu ada pengajian rutin, ya. Pengajian rutin dilakukan setiap minggu atau setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan mempererat hubungan antar warga. Yang keempat itu ada gotong royong. Gotong royong menjadi budaya yang masih dijaga oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, dan mempererat hubungan antar warga. Yang kelima itu ada tradisi Maulid Nabi. Masyarakat Desa Pamengkang biasanya mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan membaca sholawat dan doa bersama. Dan ada juga tradisi yang mulai hilang. Apa saja tradisi yang mulai hilang di Desa Pamengkang? Beberapa tradisi yang mulai hilang di Desa Pamengkang antara lain kerja bakti rutin mingguan. Dahulu masyarakat rutin melakukan kerja bakti setiap minggu. Namun saat ini kegiatan tersebut mulai jarang dilakukan karena kesadaran untuk melakukan gotong royong mulai hilang dan lebih memilih untuk berdiam diri atau berpergian. Yang kedua itu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang biasa dilakukan oleh Desa Pamengkang itu ada beberapa, yaitu gobak sodor, engklek, congklak, dan layang-layang tradisional. Permainan ini mulai jarang dimainkan oleh anak-anak karena sudah mulai tergantikan dengan teknologi yang ada saat ini seperti HP atau teknologi lainnya. Yang ketiga itu ada tradisi berkumpul di malam hari. Dahulu masyarakat sering berkumpul untuk berdiskusi atau bercerita, namun sekarang mulai berkurang.
dikarenakan oleh kesibukan yang dijalani warga pada saat ini dan banyak sekali faktor lainnya. Penyebab hilangnya tradisi. Beberapa penyebab hilangnya tradisi tersebut antara lain itu ada perkembangan teknologi dan pergantian zaman dari yang sepuh ke generasi yang masih muda. Yang kedua, itu ada pengaruh dari banyaknya budaya luar yang masuk bersama dengan banyaknya pendatang yang ikut tinggal di Desa Pamengkang. Kesibukan masyarakat. Karena kita pun sebagai masyarakat pasti punya kesibukan masing-masing. Yang keempat, itu kurangnya minat generasi muda dan adanya rasa acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke upaya melestarikan budaya yang masih ada. Nah, di sini tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu mengadakan kegiatan budaya rutin seperti pertunjukan wayang dan pagelaran tari maupun budaya yang masih sampai sekarang terjaga. Yang kedua itu melibatkan generasi muda dalam membentuk perangkat desa agar lebih peka akan keadaan budaya yang mulai hilang. Yang ketiga itu ada mengadakan festival desa agar warga desa terus melaksanakan tradisi yang ada dan generasi muda di desa masih bisa merasakan budaya atau tradisi tersebut. Yang keempat itu memasukkan budaya lokal dalam pendidikan. Nah, sedikit cerita saya tentang desa tempat saya tinggal, yaitu Desa Pamengkang. Barangkali dari kalian ada yang tahu lebih banyak tentang Desa Pamengkang, bisa komen ya, agar aku pun bisa terus belajar tentang desa tempat saya tinggal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.